Ini sebagai landasan paling pertama bahwa kita menjalankan hidup itu tidak bisa lepas dari yang namanya tauhid. Dan itu adalah modal paling utama dan paling pertama yang harus berada di dalam relung hati kita yang paling dalam. Sepertinya kalian pergi meninggalkan mereka, tetapi sejatinya kalian justru membawa mereka. Sebagai seorang hamba ini, yang perlu kita fokuskan pertama itu adalah selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah kita. Nabi bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan menganugerahinya hak untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang telah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Ya, kalian memang meninggalkan keluarga, tapi sejatinya antum semua sedang berusaha ngajakin mereka. Antum sekarang sedang ngajaknya kemana? Bukan masalah kita bareng-bareng di dunia saja gitu, tetapi antum sekarang sedang ngajak mereka untuk suatu hari nanti bisa berada bersama-sama di surga. Kita itu mulai galau, mulai mumet, mulai nggak nyaman, nggak enak hati itu karena ada lost connection, ada disconnecting, ada putus hubungan. Dan putus hubungan yang pertama itu adalah putus hubungan kita dengan Allah. Itulah kenapa Allah perintahkan kita untuk sholat lagi, zikir lagi, doa lagi. Supaya apa? Supaya, karena solusi paling bagusnya itu adalah reconnect. Reconnect itu kan menghubungkan kembali. Mungkin putus dengan dosa kita, putus dengan ekspektasi dunia kita, putus dengan kesenangan kita, reconnect lagi. Doa itu adalah upaya seorang hamba kembali menyambungkan rasa. Karena menyambungkan rasa itu adalah dengan komunikasi, dengan berbincang sepenuh rasa. Perbanyaklah kalian berdoa kepada Allah sebagai tanda bahwa kita sangat butuh kepada pertolongannya. Lagi pula, berdoa termasuk hal yang mulia. Tanda seseorang dalam doanya menghadirkan rasa hina, tandanya adalah isi dalam doanya lebih banyak pengakuan dibandingkan permintaan. Praktek pertama yang bisa kita lakukan supaya doa kita berasa adalah hadirkan rasa hina. Dan tanda rasa hina di dalam doa ditandai dengan isi doanya itu lebih banyak pengakuan dibandingkan permintaan. Jadi ketika ditanya, saya semakin hari semakin pengen jadi orang lebih baik, maka ilmu yang perlu kamu kuasai untuk menjadi orang-orang yang jauh lebih baik adalah jadilah orang-orang yang ahli mengakui kekurangan diri. Dan gak perlu kepada siapapun, cukup kepada Allah saja. Pengakuan adalah kunci daripada perubahan. Jadi kalau antum ingin merubah sesuatu, apapun itu, maka yang paling pertama yang harus dilakukan, kalau pengen lepas dari itu semua, sampaikan pengakuan itu kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Banyak orang menempuh berbagai macam cara untuk bisa menemukan ketenangan batin. Inner peace ini tenang batin. Batinnya tenang. Jadi begini teman-teman, saya mau bukakan dulu konsep 3 tingkatan ini. Jadi perjalanan hidup kita ini yang paling pertama biasanya, yang awal-awal itu adalah nyari kesenangan. Perjalanan paling pertama yang biasa kita targetkan itu adalah cari kesenangan. Yang kedua,
ternyata kesenangan itu tidak cukup. Ternyata kesenangan itu tidak segala-galanya. Masih ada di atas kesenangan, namanya kebahagiaan. Senang itu temporer, biasanya waktunya sedikit, sebentar. Nah, sementara tidak sedikit hari ini orang-orang yang mengorbankan kebahagiaan dia demi kesenangan sesaat. Bahasanya kesenangan itu pasti sesaat, pasti. Inner peace. Ini dia journey kita, ini dia perjalanan kita. Kalau kita bisa dapat ketenangan, maka kebahagiaan akan bertubi-tubi kita dapatkan. Kesenangan pun gampang kita akses. Walaupun bisa jadi tahapannya ya itu dulu sebagai tahapan-tahapan perkembangan kita. Tetapi sekali lagi, yang kita targetkan bukan hanya kesenangan, bukan hanya kebahagiaan, tapi yang kita mintakan adalah ketenangan. Nah, kita akan cari tenang ini, dengan apa? Dengan IOA Lifestyle. Itulah kenapa setelah kita punya keberserahan kepada Allah, maka tahapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah mesti punya proposal, mesti punya perencanaan. Karena ketika kita gagal dalam perencanaan, tandanya kita sedang merencanakan kegagalan hidup kita. Setelah kita berpangku kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah memantaskan diri untuk ditolong sama Allah. Pemantasan diri yang paling pertama adalah dengan mematangkan perencanaan.